Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 8. Mari kita minta Tuhan supaya membuka hati dan pikiran kita. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena di hari ini ya Tuhan kami boleh membuka akan isi firman-Mu, merenungkan akan isi firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami agar firman yang akan kami sampaikan semuanya itu adalah seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami. Ini doa kami kepadamu di dalam nama kami Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya saudara sekalian, jadi kita akan membaca dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot sanak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni Pon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi Tuhan menyuruh Abram untuk pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan. Sebenarnya kalau kita melihat daripada apa maksud Tuhan di sini, mungkin kalau kita sebagai Abram akan bertanya, karena kenapa? Karena Abram ini dan keluarganya sudah 5 tahun mereka menetap di Haran. Dan yang kita tahu bersama bahwa mana orang tua daripada Abram itu meninggal di Haran. Jadi kalau kita memakai pemikiran yang kita saat ini, berarti kita ada suatu ikatan batin. Buat apa kita harus meninggalkan Haran? Yang kita tahu bersama, Haran itu adalah suatu kota yang maju, kota perdagangan, di mana di situ kita bisa mempunyai usaha yang bagus. Dan kalau udah 5 tahun, pasti Abram mempunyai suatu usaha yang sudah memudahkan. Ini suatu ujian buat Abram. Mau apa tidak dia untuk pergi ke Kanaan? Tapi kita melihat di sini di ayat yang kedua, Tuhan menjanjikan kepada Abram, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau menjadi berkat." Lalu di ayat yang ketiga, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat."
Pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Oke, di ayat yang keempat ini saya akan membahas. Sekarang kita melihat apa respon dari Abram. Yang kita harus pikirkan di sini, itu ke Kanaan, itu jaraknya itu 700 km dari Haran menuju ke Kanaan. Nah sekarang kalau kita membayangkan kejadian pada saat itu, mungkin kita akan bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus ditempatkan di suatu tempat yang begitu jauh? Dan kita harus ingat, pada zaman dahulu itu tidak ada penerangan. Jadi kalau malam hari, mungkin Abram dengan Sarah, dengan Lot dan rombongan mereka dan Buddha, dan mereka mungkin tidak bisa berjalan. Belum lagi badai, ancaman dari cuaca, mungkin dingin. Tapi apakah Abram berbicara kepada Tuhan? Tidak, saudara-saudara sekalian. Abram tidak berbicara. Tapi Abram mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Makanya dia mau melakukan semuanya ini. Pada ayat yang ke-6 kita melihat bahwa rombongan Abraham ini sudah sampai di suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi Abraham sudah sampai. Sekarang kita melihat pada ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Jadi sampai di situ dulu. Sekarang kalau di ayat yang pertama, Tuhan memerintahkan Abraham. Di ayat yang ke-7, Tuhan sudah menampakkan diri ke Abraham. Ini sangat luar biasa. Kalau pertama Abraham hanya mendengar suara Tuhan. Di ayat yang ke-7, Tuhan menampakkan diri. Dan Tuhan mengatakan, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan." Apa yang Tuhan katakan di ayat 2, dia katakan lagi di ayat yang ke-7. Respon Abraham, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepadanya. Jadi Abraham langsung mendirikan mezbah. Coba kalau kita Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan menampakkan diri kita, pasti kita akan ingin ngomong, "Tuhan, boleh enggak Tuhan kita mempunyai cita-cita seperti ini. Tuhan, kita mempunyai pergumulan hidup seperti ini." Pasti kita langsung mau berbicara kepada Tuhan. Kalau Abram yang saya perhatikan di dalam ayat yang ke-7, ini dia tidak berbicara kepada Tuhan. Dia meresponi kehadiran Tuhan dengan membangun mezbah kepada Tuhan. Inilah yang penting sekali bagi kita. Mungkin kita dalam pekerjaan kita mendapatkan sesuatu yang besar, yang kita pikirkan, "Ayo teman-teman, kita kumpul, kita makan-makan." Tapi kita harus mencontohi di sini dengan sikap Abraham. Saya langsung membangun mezbah. Membangun mezbah, saya harus membangun sesuatu untuk Tuhan, bukan membangun sesuatu untuk diri saya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ
mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi ingat lagi, setelah dia membangun mesbah di suatu tempat yang di dekat Sikem, sekarang dia berpindah, dia membangun mesbah kembali. Pada saat ayat yang ke-8 ini, barulah dia berbicara kepada Tuhan. Dan kita melihat, dia hanya menjadi orang yang taat. Iman seperti apa Abraham ini? Itu yang harus kita renungkan, saudara sekalian. Iman seperti apa yang Abraham punya? Saya mempunyai suatu pengalaman. Saya begitu lama menjadi pelayan musik di gereja. Mungkin ada kurang lebih 10 sampai 11 tahun saya menjadi pelayan musik. Saya hanya melakukan tugas sebagai seorang pemain musik. Saya hanya datang, mungkin kita ada latihan, setelah itu kita mengikuti ibadah, kita main musik di dalam suatu ibadah. Setelah masuk ke dalam khotbah, kita tidak ada di dalam ruangan gereja. Kita ada di luar. Kita lebih suka untuk berkumpul dengan teman-teman. Jadi kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Jadi inilah yang membuat saya sadar, kok saya pelayanan, tapi ya saya hanya melayani Tuhan dengan talenta saya. Saya berpikir bahwa ini sama aja seperti saya bekerja di bidang musik. Saya datang, saya main musik, sudah dibayar, sudah selesai. Karena adanya suatu kegelisahannya ini, maka saya ingin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Maka daripada itu saya mencari sekolah untuk mendukung apa yang menjadi kegelisahan diri saya. Singkat cerita, saya dites dan puji Tuhan akhirnya saya bisa lulus. Dan saya mengikuti kuliah di salah satu STT di wilayah Jakarta Selatan. Kalau Tuhan menyuruh kita, jangan kita banyak bertanya. Tuhan akan menuntun jalan kita dan Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita.